Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Saun, PPK Kemenak, PPK Dakjal Dek 1 di LPTK IAIN Palangkaraya, NIM 254267313030. Sekaligus guru pendidikan agama Islam PAI, SMK swasta Bifamidin Kuala Kapuas. Hari ini Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi pembelajaran dengan topik nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Materi ini merupakan pembelajaran dan saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengikuti pembelajaran kembali, yaitu pendidikan agama Islam. Nama bacaan anak? Kenapa? SMK Bifamidin. Bisa. Jadi anak-anak masih bisa bersemangat di dalam kehidupan untuk mencari ilmu. Ilmu itu adalah apa? Harus dicari setinggi-tinggi ilmu, harus kita kejar. Ya, walaupun ke negeri Cina, ya, kita kejar. Ya, walaupun ke yang lain kita kejar. Ya, walaupun kita itu jauh sampai ke langit. Nah, disitulah tingginya tingkat ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih semangat anak-anak di dalam mencari ilmu. Mana? Ya. Pagi hari ini, hari apa? Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 4 bulan berapa? Bulan Mei. Tahun berapa? 2025. Disitulah letak Indonesia sudah 50 tahun merdeka. Bahkan kita sebagai Indonesia juga mengalami Indonesia emas. Maka pendidikan ini kita tingkatkan dengan ibadah teknologi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Umumnya lihat kanan, anak-anak lihat kanan, ada apa? Ada. Berarti di mana ya? Ada. Coba angkat tangannya, kanan. Ini kan? Kanan. Berarti kita sempurna, kita menunjukkan berarti harus ke belakang kanan. Karena tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Jadi yang pertama adalah tangan kanan, yang kedua adalah tangan kiri. Ada sampah di sebelah kanan tadi? Ya ada. Sebelah kiri ada sampah enggak? Ada. Kenapa? Karena sampah itu sebagian daripada Cina. Karena kita harus bersih, berarti tidak ada sampah. Jadi kalau ada melihat sampah, mari kita ambil, dibuang di tempat sampah. Jadi kalau ada sampah, mari kita bersihkan. Karena bersih adalah sebagian daripada pagi tadi masuk sekolah, jam berapa? Jam 7. Jangan bangun, sholat subuh sudah, ya, maka sudah menjadi bersih.
Jadi untuk menuntut ilmu harus bersih, pikiran tenang, hati senang, tetap semangat. Keseluruhan kami bisa. Sebelumnya kita akan dulu untuk anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sabila, Asti, Tasya, Rauda. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang absen, berarti turun semua. Ya, jadi untuk anak-anak karena hari ini turun semuanya, berarti kita bersyukur berterimalah. Pasti karena kehidupan itu lebih semangat adalah dengan adanya teman. Jagalah silaturahmi karena kita berkunjung dengan teman satu dengan teman yang lain. Mulai kalau tidak turun, ini kenapa? Sakit, mamanya yang berarti kalau sakit, kita jenguk. Kalau saya jenguk, baru kita doakan. Mudah-mudahan dapat sembuh yang turun kembali untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Masih semangat? SMA begini? Alhamdulillah, berarti masih senang di dalam mengikuti pembelajaran. Kalau kita senang dengan Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, bersamalah aku berdiri dari panggung ibu Indonesia. Udah? Ya? Udah? Ya. Apa pentingnya materi hari ini? Nah, kepentingan ilmu itu dengan topik hikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Oleh siapa? Oleh saya sendiri, yaitu Salud SPDI, ya, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Karena dengan topik hikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan, adik-adik saya ini topik yang saya angkat. Jadi mudah-mudahan kelas 10 hari ini adalah pentingnya ilmu, ya, karena ilmu itu sangat penting. Adik-adik pernah atau anak-anak ini pernah TK? Oh pernah. PAUD? Pernah. SD? SMP pernah. Sekarang SMA. Nah, disitulah pentingnya ilmu dari alif sampai abjadiah. Nah, gitu. Jadi dari alif maksudnya dari TK, SD, SMP sampai sekarang SMA. Kalau dulu belajarnya nggak bisa. Pas gimana mau ke WC, nggak bisa, baru diantar. Kalau sudah SMA nggak mau, nggak boleh lagi. Karena juga pentingnya mencari ilmu. Bagaimana? Karena kita kembali dalam topiknya yaitu ilmu menurut pandangan Islam. Mari kita baca 1, 2, 3. Ilmu adalah ayat Al-Quran dan hadis. Mari kita untuk menguasai Allah Taala menjadikan orang yang Alhamdulillah. Berarti ilmu adalah keahlian yang mengenali jalan hidup. Berarti kalau orang tidak berilmu akan mengalami kebodohan atau kegelapan.
Alhamdulillah kita bisa melihat apa itu ilmu. Berarti terang beneran tidak bilang jadi ilmu adalah Islam yang menempati peran penting. Ya, alhamdulillah kita juga sebagai umat di Islam. Apalagi dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang mengharuskan umat Islam untuk menguasai ilmu. Ilmu itu harus dikenal bagian daripada iman. Makanya orang yang beriman pasti orang yang berilmu. Iman tahu berarti percaya pada diri kita atau pada percaya dengan Allah dan Rasul. Kenapa kita harus percaya dengan Allah? Yaitu dengan dari Allah yaitu Al-Quran dan hadis. Ini merupakan suatu landasan pokok bagi umat di Islam. Berarti kita belajar Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu adalah cahaya yang berhari ini jalan di berarti kalau kita tidak berilmu berarti tidak hidup. Makanya kita harus berilmu supaya hidup. Lanjut. Baca ayat dalam Al-Quran. Kita tadi sudah membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya ilmu. Dan katakanlah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sudah berilmu berarti tambah ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran surat Toha nomor 114. Buka dulu bukunya. Alhamdulillah. Buka Al-Qurannya surat Toha ayat 114. Jadi paham ya? Jadi ayat dalam Al-Quran itu pasti ada seperti ini. Berikut salah satu ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya ilmu. Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Sumber-sumber ilmu. Sumber ilmu. Baca. Ada banyak sumber-sumber ilmu yang bisa didapatkan berikut contoh sumber ilmu. 1. Al-Quran dan hadis. 2. Pendidikan formal. 3. Pengetahuan atau observasi. Pentingnya ilmu ya, atau sumber yang harus kita dapatkan karena kita harus sebagai umat Islam pertama Al-Quran dan hadis. Kita baca ilmu agama berpegang teguh pada pedoman Al-Quran dan hadis. Ya. Kita sudah membaca Al-Quran ya, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah dan menanya al-Masih lagi bahagia. Berarti kita belajar berjalan pun juga tidak dikasih sayang. Maka dihabiskan lagi berarti dia melaksanakan apapun dengan tarefatnya, maka dia dibenarkan dengan hadisnya. Hadis itu adalah penyanyi Al-Quran atau penjelasan daripada Al-Quran. Jadi jelasnya dari Al-Quran dan hadis. Jangan pakai yang lain. Pendidikan formal. Formal itu seperti di sekolah. Ilmu agama juga bisa dipelajari di pendidikan formal beserta ilmu umum dan lainnya. Karena ini agama kita ini SMK dibagi di SMK bisa. Nah itu apa bukan formal, yaitu tentang agama. Berarti sudah ilmunya masuk, berarti agama sudah mendapatkan pendidikan formal. Ilmu umum yaitu ilmu pengetahuan tentang yang lainnya, ilmu umum dan lainnya. Ya. Jadi kalau kita ada saya dan yang lain, nah ini formal. Nah sekarang pengalaman dan observasi. Baca. Ilmu praktis juga bisa didapat dari pengalaman pribadi ataupun informasi. Maksudnya dengan ilmu kalian prakteknya dengan pengalaman pribadi sendiri.
pengalamannya bagaimana? Ya, dengan observasi itu turun ke jalan. Kalau orang berilmu, pokoknya hari puasa membagikan hasil kepada pengguna jalan. Itu merupakan ilmu juga, membagikan tanjil, membagikan sedekah. Kalau sudah baru membagikan jalan. Maksudnya observasinya turun di jalan ke masyarakat. Jadi sumber ilmu itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pendidikan formal. Yang ketiga, pengalaman dan observasi. Jelas? Alhamdulillah. Lanjut. Tanggung jawab seorang muslim. Baca. Tanggung jawab seorang muslim adalah menuntut ilmu, tidak berbasis usia karena mencari ilmu sebanyak ayat, selain mencari ilmu seorang muslim wajib mengamalkan ilmu tersebut dengan ada perkara yang lain. Nah, ini tadi kalau menurut Bapak adalah usia yang berarti 5 karena tanggung jawab seorang muslim. Karena ibu ini adalah seorang muslimah, wajib menyapu halaman rumah. Nah, itu kewajiban. Makanya tanggung jawab seorang muslim. Tapi kalau siswa adalah belajar yang mengamalkan kalau setelah dari pembelajaran. Nah, jadi tanggung jawab seorang muslim adalah menuntut ilmu tidak terbatas usia. Nah, kalian usianya berapa? Nggak tahu ya. Tapi kalau biasanya kalau dihitung dari kelas 1 SD, jadi sudah kelas 7, makanya 6 tahun atau 7 tahun, ya, tambah 6, nah, berapa? Tambah 3, berapa? Nah, tambah lagi SMK. Nah, sekarang sudah SMK, ilmunya berarti berpanjang umurnya, ya. Jadi mencari ilmu tidak ada batasan usia. Tuntutan ilmu sampai ke yang atas, jadi nggak ada usianya, biar berapa mau harus cari ilmunya. Ya. Paham adik-adik? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi tanggung jawab seorang muslim itu diberikan kepada seorang muslim juga. Terima kasih. Lanjut. Wah, ini dampak positif ilmu. Nah, baca. Dampak positif ilmu dari setiap keputusan yang diambil bisa lebih bijaksana dan membuat masyarakat yang dimajukan dimanfaati. Nah, dampak positifnya ilmu. Jadi kalian tadi sudah belajar dari ilmu kalian dapatkan, terutama ilmu agama. Alhamdulillah kita dapat ilmu, dapat dari agama. Makanya kita bercita-cita SMA Muhammadin dapat dunia, dapat akhir. Jadi mempengaruhi setiap keputusan yang diambil, setiap kebijaksanaan dalam membuat masyarakat lebih maju dan inovatif. Jadi kalau dia diam aja, ya kalau kalian diam berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita memanfaatkan ilmu. Jadi dapat positifnya di situ, ya. Lebih baik kita mengamalkan ilmu daripada kita menjauhkan ilmu, ya. Amalkan walaupun satu ayat, dari waktu walaupun satu ayat. Nah, amalkan walaupun satu ayat. Kalau kalian bisa baca alif aja. Kamu nanti dapat apa? Dapat alif, dapat alif, dapat satu biasanya. Iya. Nah, disitulah mencari ilmu. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, tantangan dalam menuntut ilmu. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu rasa malas, kendaraan sosial media, kurangnya akses di beberapa daerah, tetapi terpencil dan ketidakpedulian mengenai pentingnya ilmu. Nah, ini tantangan kita, ya. Jadi orang di dalam itu susah mencari ilmu. Kita sudah di dalam lagi, kan gitu. Jadi makanya menuntut ilmu tidak sedang-sedang, walaupun kita diambil pakai mobil, sepeda, diantar, itu merupakan suatu mencari ilmu. Tetapi yang penting jangan masalah, tetap semangat. Semangat ada. Jangan sampai merasa kurang.
dan media kalau dikurangi maka kurang aksesnya ya. Seperti bahasa kecil tadi yang mengenai pentingnya ilmu. Ya. Coba di dalam suatu kelas ada suatu murid ditanya oleh seorang guru, bagaimana pertanyaan tadi? Dia tidak bisa menjawab. Setelah tidak bisa menjawab, baru pergi keluar, duduk di tepi pantai. Nah, jadi saya ceritakan kita menuntut ilmu atau tantangan. Karena kebodohan kita, maka dia mengecilkan diri, menggunjingkan diri. Setelah menggunjing, melihat batu itu ditetesi air matanya, ya tetes air matanya. Nah, karena terlalu banyak tetesan air, maka batu itu akan berlubang. Nah, jadi dia tidak mempunyai pikiran. Kenapa batu ini berlubang? Berarti harus ilmu itu biasa, harus diambil ilmunya, baru diamal. Nah, makanya tantangan dalam menuntut ilmu itu harus kita jauhi seperti malas, ya. Jangan kemudian yang kurang akses, tapi saya nggak bisa berfungsi lah di bawahnya. Jangan. Kita harus bisa percaya diri bahwa kita itu harus bisa mengakses suatu kehidupan di daerah-daerah yang penting. Ketika kemudian mengadakan pelatihan ilmu, ya, biar orang dalam, kalau ilmu yang tinggi lebih bermanfaat. Biar orang yang muda tetapi wajahnya cerah, kan gitu. Jadi murah senyum. Gak paham kan? Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Semoga kita sebagai seorang muslim ya dari pelatihan ilmu dan berlomba-lomba dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ini tadi penjelasan dari bab pentingnya mencari ilmu atau nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengalaman. Ilmu pengetahuan. Oke. Ya. Pengetahuan. Nah, jadi saya jelaskan tadi kebenaran karena sudah disampaikan tadi kita untuk kelompok masing-masing. Silakan, ayo untuk kelompok 1, 2, 3. Ya untuk kelompoknya. Duduk. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, siapa? Dari adik-adik kami mengaji. Terima kasih, itu saja diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mendiskusikan ilmu yang bermanfaat tadi, ya. Jadi setelah mencari ilmu dia pulang ke sekolah baru dia berjamaah sholat maghrib sampai isya. Nah, di segala waktu itu dia mengajarkan adik-adiknya untuk belajar Al-Quran. Nah, disitulah pentingnya ilmu. Apakah sudah tahu tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu? Ya, apakah sudah tahu orang yang menuntut ilmu? Coba. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut: A. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat. C. Merupakan sedekah yang paling utama. D. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. E. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. F. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Dinaungi oleh malaikat rahmat dari keluarga juga. Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompok 2 dan jawaban dari kelompok 1. Nah, gimana sahabat? Sudah buat? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 1. Dari walaupun satu ayat Al-Quran hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi menyimpulkan ilmu, ya.
dari hadis-hadis Nabi, bahkan ayat hadis ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah penting, bahkan bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya dari Al-Quran adalah hasil dari diskusi kelompok dua katanya ada ya. Setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Hasil diskusi kelompok kami waktu ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu seseorang akan kesesatan. Kepada bapak dan ibu guru yang telah mendidik kami, sehingga kami bisa menjadi anak yang berilmu dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, serta agama. Terima kasih. Ini saja hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebutkan hikmah daripada menuntut ilmu. Maksudnya hikmah itu yang dapat dipelajari daripada yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan sampai berputus asa. Walaupun sudah ditanyai gurunya, berarti dia bisa menjawab, tapi setelah jatuh pun akan lunak, akan lubang ya, dengan adanya air. Makanya kita menuntut ilmu jangan sekali-sekali. Menuntut ilmu walaupun batu itu beras, nah, batu aja bisa berlubang, apalagi kita manusia biasa terus mencari ilmu terus, maka sampai mendapatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih ya teman-teman. Ya ada. Terima kasih teman-teman. Sudah memberikan dan hikmahnya. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil daripada hikmahnya menuntut ilmu dan mencari hikmah daripada pandangan ilmu tadi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pandangan Islam dalam menuntut ilmu? Coba. Oh ya, silakan. Jadi, tujuannya adalah ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengharuskan umat Islam untuk menguasai ilmu. Jadi, ketika kita mempunyai ilmu, kita harus mengamalkannya dengan baik. Ya. Terima kasih untuk menjawab ini adalah pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, jadi kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi sekarang kita ambil hikmahnya ya. Tadi sudah kita ambil hikmahnya. Pentingnya ilmu, hikmahnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Jadi saya simpulkan untuk anak-anak jangan sampai berputus asa mencari ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri carilah ilmu sampai kalian tuntutlah ilmu walaupun jauh, walaupun di atas langit, walaupun di bawah bumi, ya, walaupun di awal-awal. Kan gitu, ya. Menuntut ilmu tidak ada batasnya. Berusia berapapun kita tetap mencari ilmu. Coba yang kemarin itu tanyain, berapa usianya? Oh, saya ingat lagi, berarti itu tidak diingat. Dan makanya ilmu harus diingat, diamalkan supaya ingat. Ya, makanya kita terus. Jadi sesuai dengan kelompok 3 tadi, ilmu setelah jatuh pun akan lunak, akan berlomba. Sesuai dengan gambar ini, ya. Jadi anak putri dan anak putra, jadi tetap mencari ilmu. Ilmu itu harus didapat dengan belajar. Kalau kalian tidak belajar akan lepas. Ya, anggap aja istilahnya itu belajar tanpa guru. Nah, kalau belajar tanpa guru berarti hasilnya kosong. Berarti kalian harus belajar di sekolah. Berarti harus terus hadir terus di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, berarti nikmatnya apa? Berarti pemahaman ilmu adalah kalian harus dicari
Ibaratnya berarti tidak ada istilahnya itu wah saya mau belajar kok nggak ada kendaraan, kok nggak ada teman, kok nggak ada, berarti kita harus berjalan. Ya kita ya berjalan. Coba kalian dari Kapuas menuju ke sini bersepedaan, ramai jadinya menuntut ilmu. Jadi nikmat berjalan ilmu. Ya, ilmu tadi sudah ya. Jadi ilmu adalah harus dari kegelapan menuju terang benderang. Berbagi pengetahuan. Jadi karena pengetahuan ini sudah ini tingkatannya kita berbagi, ya kita bisa menggunakan ayat seperti ini. Kita sudah bangga. Ya, inilah pengetahuan kita, inilah manfaat kita. Bisa pakai laptop, bisa pakai proyektor, bisa pakai animasi, bisa ada video, bisa bikin pengetahuan bagaimana berkaitan dalam teknologi. Nah, itulah jadi ada pentingnya pada ilmu, mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih anak-anak bisa hadir dan kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan bagi anak-anak ini tadi bab 10 kelas 10 semester 2 ya. Jadi setelah ini kalau kita ulangan baru menginjak kelas 9. Nah, jadi sudah dari kelas 10 sudah diajari tentang ilmu. Nanti kelas 11 tadi ilmu juga, kelas 12 tadi ilmu juga. Ya, kalau ada pertanyaan sampai akhiri sampai berdoa. Ini dari jempol, ini dari jempol. Apa kata dari jempol? Saya kalau tidak belajar jangan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Asrul insana Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan akhiri silakan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.